Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nabila dan Musdikul Ajri akan mempresentasikan hasil makalah kelompok kami yang berjudul Pokok-pokok jinayah, jarimah hudud, qisas, diyat, dan ta'zir. Pengertian jinayah. Hukum pidana Islam sering disebut dalam fikih dengan istilah jinayah atau jarimah. Jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Jinayah merupakan bentuk verbal atau masdar dari kata jana. Secara etimologi, jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Secara terminologi, kata jinayah mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abdul Qadir Audah, bahwa jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, benda, atau lainnya. Menurut Al-Jazuli, pada dasarnya pengertian dari istilah jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan fuqaha, perkataan jinayah berarti perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara. Meskipun demikian, pada umumnya fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara. Dan pada umumnya, fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu, terdapat fuqaha yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qisas, tidak termasuk perbuatan yang diancam dengan ta'zir. Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan syara yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Sebagian fuqaha menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, dan lain sebagainya. Dengan demikian, istilah fikih jinayah sama dengan hukum pidana. Haliman dalam disertasinya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana dalam syariat Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syara yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta. Hudud. Pengertian hudud. Hudud adalah bentuk jamak dari kata had yang asal artinya sesuatu yang membatasi di antara dua benda. Menurut bahasa, kata had berarti cegahan atau al-man'u. Adapun menurut syar'i, hudud adalah sanksi atas kemaksiatan yang macam kasus dan sanksinya telah ditetapkan oleh syariah. Dalam kasus hudud, tidak diterima adanya pengampunan atau abolisi, sebab hudud adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kasus hudud telah disampaikan di majelis pengadilan, kasus itu tidak bisa dibatalkan karena adanya pengampunan atau kompromi. Macam-macam hudud. Hudud dibagi menjadi 6. Pertama, zina dan liwat, atau homoseksual dan lesbian. Kedua, al-khazaf, atau menuduh zina orang lain. Ketiga, minum khamar. 4, pencurian. 5, murtad. 6, hirabah atau bukhot. Sanksi bagi pelaku khazaf adalah cambuk 80 kali. Peminum khamar dijatuhi sanksi cambuk sebanyak 40 kali dan boleh dilebihkan dari jumlah itu. Pencurian dikenai sanksi potong tangan jika telah memenuhi syarat-syarat pencurian yang wajib dikenai potong tangan. Adapun jika pencurian itu belum memenuhi syarat, pencurian tidak boleh dikenai sanksi potong tangan. Misalnya, orang yang mencuri karena kelaparan, mencuri barang-barang milik umum belum sampai nisab, dan lain sebagainya. Itu tidak boleh dikenai hukum potong tangan. Pelaku murtad dikenai hukuman mati jika tidak mau bertobat dan kembali ke pengakuan Islam dalam tenggat waktu tertentu. Hanya saja, syariat tidak membatasi tenggat waktu yang diberikan kepada si murtad untuk kembali kepada Islam. Pelaku tindak hirabah atau pembegalan
diberi sanksi berdasarkan tindak kejahatan yang ia lakukan. Jika mereka hanya mengambil harta saja, hukumannya adalah dipotong tangan kanan dan kaki kiri. Jika mereka hanya menebar teror dan ketakutan saja, dikenai hukuman pengasingan atau deportasi ke tempat yang jauh. Dan jika mereka melakukan pembunuhan, sanksinya hukuman mati. Pelaku Bukhot atau memberontak diperangi sampai mereka kembali ke pangkuan Islam atau ke pangkuan khilafah yang sah. Hanya saja, perang melawan pelaku Bukhot berbeda dengan perang melawan orang kafir. Perang melawan pelaku Bukhot hanyalah perang yang bersifat edukatif, bukan jihad fisabilillah. Oleh karena itu, pelaku Bukhot tidak boleh diserang dengan senjata pemusnah massal atau serbuan nuklir dan roket, kecuali jika mereka menggunakan arsenal seperti ini. Jika mereka melarikan diri dari perang, mereka tidak boleh dikejar dan ditumpas sampai habis. Harta mereka tidak boleh dijadikan sebagai ghanimah. Qisas. Pengertian qisas. Qisas adalah istilah dalam hukum Islam yang berarti pembalasan, mirip dengan istilah hutang nyawa dibayar nyawa. Dalam kasus pembunuhan, hukum qisas memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati kepada pembunuh. Dasarnya adalah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu qisas atas orang-orang yang dibunuh, orang mereka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Barang siapa mendapat maaf dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik. Al-Baqarah ayat 178. Dan kami tetapkan atas mereka di dalamnya Taurat bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisasnya. Barang siapa yang melepaskan hak qisas, maka melepaskan hak itu jadi penembus dosa baginya. Dan barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Al-Maidah ayat 45. Al-Maidah ayat 345. Meski demikian, dikatakan Al-Quran, bila hak qisas dilepaskan oleh korban, maka itu menjadi penembus dosa bagi mereka. Keluarga korban dapat memaafkan pembunuh dan meminta penembus dalam bentuk materi. Hukuman qisas adalah sama seperti hukuman hudud juga, yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Hukuman qisas ialah kesalahan yang dikenakan hukuman balas. Membunuh dibalas dengan bunuh, nyawa dibalas dengan nyawa, melukakan dibalas dengan melukakan, mencederakan dibalas dengan mencederakan. Macam-macam qisas. Qisas ada dua macam. Pertama, qisas jiwa, yaitu hukum bunuh bagi tindak pidana pembunuhan. Kedua, qisas anggota badan, yakni hukum qisas atau tindak pidana melukai, merusakkan anggota badan atau menghilangkan manfaat anggota badan. Syarat-syarat qisas. Pertama, pembunuh sudah balik dan berakal atau mukhalaf. Tidak wajib bagi anak kecil atau orang gila, sebab mereka belum dan tidak berdosa. Kedua, pembunuh bukan bapak dari yang terbunuh. Tidak wajib qisas bapak yang membunuh anaknya, tetapi wajib qisas bila anak membunuh bapaknya. Ketiga, orang yang dibunuh sama derajatnya, Islam sama Islam, merdeka dengan merdeka, perempuan dengan perempuan, dan budak dengan budak. Keempat, qisas dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, anggota dengan anggota, seperti mata dengan mata, telinga dengan telinga. Kelima, qisas itu dilakukan dengan jenis barang yang telah digunakan oleh yang membunuh atau yang melukai itu. Keenam, orang yang terbunuh itu berhak dilindungi jiwanya, kecuali jiwa orang kafir, pezina muhsan, dan pembunuh tanpa hak. Hal ini selaras hadis Rasulullah, tidaklah boleh membunuh seseorang kecuali karena salah satu dari 3 sebab: kafir setelah beriman, berzina, dan membunuh tidak di jalan yang benar atau aniaya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Nasai. Ketujuh, pembunuhan oleh massa atau kelompok orang. Sekelompok orang yang membunuh seorang harus diqisas
dibunuh semua. Kesalahan-kesalahan yang wajib dikenakan hukuman kisos ialah: pertama, membunuh orang lain dengan sengaja. Firman Allah Ta'ala, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukuman kisos atau balasan yang seimbang dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh." Surah Al-Baqarah ayat 178. Kedua, menghilangkan atau mencederakan salah satu anggota badan orang lain dengan sengaja. Ketiga, melukakan orang lain dengan sengaja. Firman Allah Ta'ala, "Dan kami telah tetapkan atas mereka di dalam kitab Taurat itu bahwasannya jiwa dibalas dengan jiwa, dan mata dibalas dengan mata, dan telinga dibalas dengan telinga, dan gigi dibalas dengan gigi, dan luka-luka juga hendaklah dibalas seimbang. Tetapi sesiapa yang melepaskan hak membalasnya, maka menjadilah ia penebus dosa baginya. Dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." Surah Al-Maidah ayat 45. Diyat. Pengertian: ialah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh penjenayah kepada wali atau waris mangsanya sebagai ganti rugi disebabkan jenayah yang dilakukan penjenayah atas mangsanya. Hukuman diyat ialah hukuman kesalahan-kesalahan yang sehubungan dengan kesalahan kias. Hukuman diyat ialah hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah dan Rasul-Nya di dalam Quran dan hadis sebagai ganti rugi di atas kesalahan-kesalahan yang melibatkan kecederaan anggota badan. Kemudian kedua, yaitu kesalahan-kesalahan yang wajib dikenakan hukuman diyat. Pertama, yaitu pembunuhan yang serupa dengan sengaja. Kedua, pembunuhan yang tidak disengajakan. Kemudian nomor 3, yaitu pembunuhan yang sengaja dimaafkan oleh wali atau ahli waris orang yang dibunuh. Kemudian yang E, yaitu takzir. 1. Pengertian takzir adalah sanksi atau kemaksiatan yang di dalamnya tidak had atau kafarah. Pada dasarnya, sanksi takzir ditetapkan berdasarkan pendapat seorang qadhi dengan mempertimbangkan kasus pelaku politik dan sebagainya. Dr. Andes Abdurrahman Al-Maliki mengelompokkan kasus takzir menjadi 7. Nomor 1, pelanggaran terhadap kehormatan. Nomor 2, pelanggaran terhadap nama baik. Kemudian nomor 3, tindak yang bisa merusak akal, penyenggeraan terhadap harta milik orang lain. Kemudian nomor 4, gangguan terhadap keamanan atau privasi. Nomor 5, mengancam keamanan negara. Nomor 6, kasus-kasus yang berkenaan dengan agama. Nomor 7, kasus-kasus zilar lainnya. Secara bahasa, takzir merupakan masdar dari azro yang berarti menolak dan mencegah kejahatan. Juga berarti menguatkan, memuliakan, dan membantu. Takzir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan takzir karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera. Sementara para fuqaha mengartikan takzir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Quran dan hadis, yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba, yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. Takzir sering juga disamakan oleh fuqaha dengan hukuman terhadap setiap maksiat yang tidak diancam dengan hukuman had dan kafarat. Bisa dikatakan pula bahwa takzir adalah suatu jarimah yang diancam dengan hukuman takzir, selain had dan qisas diyat. Pelaksanaan takzir, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas dan atau tidak. Baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dari jarimah takzir tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya. Artinya, untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim.
Hukuman takzir adalah hukuman yang bersifat pelajaran. Hukum takzir adalah hukuman yang bersifat pengajaran terhadap berbagai perbuatan yang tidak dihukum dengan hukuman hudud, atau terhadap kejahatan yang sudah pasti ketentuan hukumnya, hanya syaratnya tidak cukup. Misalnya saksi yang tidak disebut. Misalnya saksi yang tidak cukup. Nah, gitu. Pelaksanaan hukuman takzir ini diserahkan kepada penguasa yang akan menjatuhkan hukuman. Dan dalam hal ini, hakim atau penguasa memiliki kebebasan untuk menetapkan hukuman takzir kepada pelaku tindak pidana yang hukumannya tidak disebutkan dalam Al-Quran. Pemberian hak ini adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat secara tertib dan untuk mengantisipasi berbagai hal yang tidak diinginkan. Tindak pidana dikenakan hukuman takzir selain tindak pidana yang dihukum dengan hudud, qiyas atau diat. Bentuk hukumannya bisa berupa hukuman mati, dera, kurungan, pasingan, salib, ancaman denda, dan lain sebagainya. Kemudian nomor 2 yaitu macam-macam takzir. Dilihat dari hak yang dilanggar, takzir dapat dibagi menjadi 2 macam. Pertama yaitu jarimah yang berkaitan dengan hak Allah, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, seperti pencurian, penimbunan bahan pokok, dan lain-lain. Bisa dikatakan juga dengan hukuman yang dijatuhkan kepada seorang karena meninggalkan kewajiban, seperti tidak membayar zakat. Kemudian nomor 2 yaitu jarimah yang berkaitan dengan hak perseorangan, yaitu perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, atau bisa juga sebagai suatu siksaan yang dijatuhkan atas perbuatan melanggar ketentuan syariat, seperti penipuan, pengkhianatan, penghinaan, dan lain-lain. Dari sifatnya, jarimah takzir dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, takzir atau perbuatan maksiat, yaitu semua maksiat yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, namun tidak ada ketentuan atas hukuman yang dijatuhkan, seperti memakan harta anak yatim, riba, menghina orang lain, dan lain sebagainya. Hukumnya pun telah ringan pada had. Nomor 2 yaitu takzir atas perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, yaitu semua tindak pidana yang dianggap melanggar kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur yang merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut dianggap jarimah dan pelaku dikenakan hukuman. Kemudian nomor 3 yaitu takzir atas pelanggaran. Jenis yang ketiga ini sepenuhnya ditentukan oleh ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pemerintah. Abdul Aziz Amir membagi jarimah takzir secara terperinci kepada beberapa bagian, yaitu yang pertama, jarimah takzir yang berkaitan dengan pembunuhan. Pembunuhan itu diancam dengan hukuman mati apabila qisas dimaafkan. Maka hukumannya adalah diat. Apabila diatnya dimaafkan, maka ulul amri berhak menjatuhkan takzir bila hal ini dipandang lebih maslahat. Kemudian yang kedua yaitu jarimah takzir yang berhubungan dengan pelukan. Menurut Imam Malik, hukuman takzir dapat digabungkan dalam qisas dalam jarimah pelukan, karena qisas merupakan hak alami, sedangkan takzir sebagai imbalan atas hak masyarakat. Di samping itu, takzir juga dapat dikenakan terhadap jarimah pelukan apabila qisasnya dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh syara'. Hal ini didasarkan pada penjelasan surat Al-Maidah ayat 45. Kemudian, hukuman hudud, qisas, diat, dan takzir diperuntukkan dalam kanun syariat adalah bertujuan untuk menjaga prinsip perundangan Islam atau perundangan syara' yang tertakluk di bawahnya 5 perkara. Yang pertama yaitu menjaga agama,
Yang kedua, menjaga nyawa. Yang ketiga, menjaga akal dan pikiran. Kemudian yang keempat, menjaga keturunan. Dan yang terakhir, menjaga harta dan benda. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.